Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Sebelum kamu berangkat ke sekolah, ternyata kamu dapat mencari cermin datar untuk merapikan penampilanmu. Mengapa cermin datar? Pada cermin datar, ketika kamu bercermin, kamu dapat melihat bayangan seolah-olah berada di belakang cermin. Padahal sebenarnya tidak ada bayangan di belakang cermin. Nah, bayangan seperti ini disebut bayangan maya. Perhatikan bayanganmu, sama besar denganmu. Pada cermin datar, kamu juga dapat melihat bahwa bayanganmu tegak dan terbalik. Tangan kiri yang memakai jam menjadi tangan kanan pada bayangan. Kaki kanan yang ditekuk menjadi kaki kiri pada bayangan. Begitu juga untuk anggota tubuhmu yang lain. Dan secara perkiraan, kamu dapat melihat bahwa jarak antara dirimu ke cermin datar sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 5 sifat bayangan pada cermin datar, yaitu 1. Maya, 2. Sama besar dengan bendanya, 3. Tegak, 4. Menghadap terbalik dengan bendanya, 5. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Cara untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar adalah sebagai berikut. Benda AB berada di depan cermin datar. Sinar datang AN sejajar BL dan sinar datang AM sejajar BK. Menurut hukum pemantulan cahaya, cahaya dari A yang datang ke cermin M dipantulkan kembali ke A. Sedangkan cahaya yang datang dari A menuju N dipantulkan ke P. Sinar-sinar pantul AM dan NP tidak berpotongan. Sehingga untuk mendapatkan bayangan benda, kedua sinar pantul ini diperpanjang hingga bertemu di titik A. Dengan cara yang sama, cahaya dari B yang datang menuju cermin K dipantulkan kembali ke B. Sedangkan cahaya datang dari B menuju L dipantulkan ke O. Perpanjangan sinar BK dan LO berpotongan di titik B. Apabila titik A dan B dihubungkan, maka terbentuklah bayangan. Bayangan yang terjadi bersifat maya karena terbentuk dari titik potong perpanjangan sinar-sinar pantul. Melukis bayangan benda berbentuk titik. A. Sinar datang pertama yang datang dari benda O ke cermin yaitu sinar OA dengan sudut datang sudut A1. Sinar OA dipantulkan oleh cermin dengan sinar pantul AB dengan sudut pantul. Sudut A2 yang sama dengan sudut A1. Sinar pantul AB menuju ke mata. B. Sinar datang kedua dari benda O ke cermin yaitu sinar OC dengan sudut datang sudut C1. Sinar OC dipantulkan oleh cermin dengan sinar pantul CD, di mana sudut pantul yaitu sudut C2 sama dengan sudut C1. Sinar pantul CD menuju ke mata. C. Perpanjangan sinar pantul AB dan sinar pantul kedua CD di belakang cermin dan berpotongan di P. Jadi, letak bayangan benda titik O adalah P. Bayangan P terletak di belakang cermin dan dibentuk oleh pertemuan perpanjangan dua sinar pantul, sehingga P adalah bayangan maya. Melukis bayangan benda berbentuk garis. Melukis bayangan benda berbentuk garis sama seperti melukis bayangan benda berbentuk titik. Kita misalkan benda garisnya adalah lilin,
dengan kedua ujungnya titik A dan titik B. Pertama, lukis bayangan benda titik A sehingga dihasilkan bayangan A1. Dengan cara yang sama, lukis bayangan benda titik B sehingga dihasilkan bayangan B1. Bayangan lilin AB adalah A1, B1 yang merupakan bayangan maya. Contoh, Erik yang sedang berdiri 4 meter di depan cermin datar yang besar, kemudian ia mundur 1 meter dari arah cermin itu. Nah, berapakah jarak Erik terhadap bayangannya? A. Mula-mula. B. Sekarang. Jawab. A. Mula-mula, jarak benda di depan cermin sama dengan 4 meter. Berdasarkan sifat bayangan cermin datar, yaitu jarak bayangan sama dengan jarak benda. Maka, jarak bayangan di belakang cermin sama dengan 4 meter. Oleh karena itu, jarak anak terhadap bayangannya mula-mula sama dengan 4 meter ditambah 4 meter sama dengan 8 meter. B. Karena Erik telah mundur sejauh 1 meter dari arah cermin, maka jarak benda di depan cermin sama dengan 4 meter ditambah 1 meter sama dengan 5 meter. Ingat kembali bahwa pada cermin datar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Maka, jarak bayangan di belakang cermin haruslah 5 meter. Sehingga, jarak antara anak terhadap bayangannya sekarang adalah 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Penggunaan cermin datar. Cermin datar umumnya digunakan untuk bercermin, seperti ketika kita ingin merapikan pakaian kita, menyisir rambut, dan sebagainya. Oleh karena itu, cermin datar biasanya dapat kita temukan di kamar mandi dan kamar tidur. Atau jika kamu pernah ke studio senam dan tari, ke mall, dan plaza, kamu dapat melihat desain cermin datar yang dipasang menutupi dinding ruang untuk memberi kesan ruang yang lebih besar. Beberapa alat juga menggunakan cermin datar, misalnya pada ampermeter atau voltmeter. Cermin ini dipasang di belakang jarum penunjuk. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan saat membaca skala alat ukur analog. Karena posisi mata tidak tepat tegak lurus pada tanda garis skala yang dibaca.